Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamul malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair bil khair wa a'anahum 'alayh. Allahumma lil khair wa a'inna 'alayh. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majlis taklim Rawdatul Ilm yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-13 daripada bulan Jumadil Tsani kembali kita dikumpulkan Allah dalam sehat wal afiat dan majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah yang telah memilih kita semua ikhwan untuk hadir di majlis menjadikan berkumpulnya kita dalam bentuk daripada wasilah buat kita lebih dekat kepada Allah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah Kau istiqomahkan kami semua dalam melakukan ketaatan-ketaatan, terutama dalam menghadiri majlis taklim dan majlis-majlis yang baik. Ikhwan rahimahullah, hafizahullah, wabarakallah. Sebelum mulai membaca apa yang kita tuliskan dalam ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ana ingin kembali mengulangi satu kalimat atau dua kalimat yang pernah kami sampaikan di beberapa majlis. Ikhwan rahimahullah, kita dapatkan kadang-kadang ada orang dia punya bermacam-macam alasan untuk tidak pacak ke majlis. Aduh, kenapa yang tidak ke majlis? Anak ini, anak itu, anak ini, anak itu, banyak dia alasan. Nah, jadikanlah diri anda dan antum sekalian ikhwan adalah orang yang punya bermacam-macam alasan untuk pacak ke majlis. Pahamnya? Kalau di sana ada orang-orang yang dengan bermacam-macam alasan dia ngomong anda tidak pacak ke majlis, maka jadikan diri kita semua yang hadir malam ini adalah orang-orang yang dengan bermacam-macam alasan menjadi sebab kita pacak ke majlis. Insyaallah. Baiklah ikhwan rahimakumullah, jazakumullah melanjutkan masih mukadimah dari kitab Risalatul Mu'awanah dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kita lanjutkan apa yang kita tulis di kitab ini. Yang punya kitab silakan mengikuti, yang belum terjemah juga silakan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Imam Abdullah Haddad masih dalam muqaddimah sampai kita kepada ucapan beliau wala yatajarrad lin-nushi ibadallah wa da'watihim ila Allah illa alladhina sabaqat lahum min Allahil husna bis-sa'adati wal aman wal fawz wal ridwan. Ulaika warathatun nabiyyin wa a'immatul muttaqin wa khairat rabbil alamin minal mu'minina ar-rasikhina fil ilm. Ikhwan rahimahullah, Imam Abdullah Haddad mengatakan, dan tidak akan mampu seorang hamba itu untuk menyebarkan dakwah dengan baik, menyebarkan ilmu, mengajak orang lain berbuat baik, menginginkan orang untuk menjalankan syariat Allah, kecuali orang tersebut memang telah dipilih oleh Allah. Kalau kita lihat ada orang yang diberikan Allah kemampuan untuk mengajak orang berbuat baik, baik sifatnya yang fardiyah
Barisan ke barisan dalam dia. Dia tidak dakwah seperti ini, tapi dia punya suatu kemampuan yang mungkin orang yang duduk di majlis seperti ini ngajar tidak bisa seperti dia. Dia bisa dekati orang sikap-sikap, kawan dia sikap-sikap, diparahin, diakrabnya, didekatnya, tarik ke majlis lain. Dia untuk tampil seperti ini tidak bisa. Nah, ini orang juga dipilih oleh Allah. Ada orang yang diberikan Allah kemampuan ceramah di forum, tapi kalau ceramah ngajak orang sifatnya pribadi satu-satu, nanti dia tidak sanggup. Dia tidak bisa. Masing-masing diberikan Allah dan semua kita dipilih Allah. Nah, jadilah dan jadikanlah diri kita ikhwan adalah orang yang dipilih Allah. Wa da'watihim ila Allah illal ladzina sabaqat lahum min Allahil husna bis sa'adah. Itulah orang-orang yang sudah dipilih Allah dengan kebaikan dan keberuntungan, wal aman wal fawz wal ridwan. Mereka mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan juga keridhaan dari Allah. Siapa mereka itu? Ulaika warasatul nabiyyin wa a'immatul muttaqin wa khiratul rabbil alamin. Minal mu'minina ar-rasikhina fil ilm. Itulah mereka para ulama. Dakwah tanpa ilmu dan mungkin ikhwan, harus ada ilmu. Semakin besar, semakin banyak ilmu, maka semakin besar pula kemampuan kita insyaallah untuk berdakwah. Sama seperti orang pedagang. Ya, semakin besar modal, semakin dia bisa berdagang dengan keadaan yang lebih besar. Walaupun bukan berarti orang dagang yang modal kecil itu tidak bakal sukses. Boleh jadi dengan modal kecil dia bisa sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama. Mereka itulah ulama ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang memang ilmunya mantap, dia belajar dan menguasai ilmu-ilmu, dan mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ikhwan rahimakumullah, para awliyaullah, para salihin itu bukan cuma mewarisi nabi itu kadang-kadang cuma dari ilmunya saja, tidak. Mereka mewarisi Nabi SAW dari bermacam-macam. Yang jelas ilmu mereka warisi, dan juga akhlak Rasulullah mereka pun mewarisi. Kemudian bahkan sampai yang sifatnya mukjizat Rasulullah itu mereka warisi dalam bentuk karomah. Ya, kalau kita dengar Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau beberapa kali, bukan sekali, 2 kali, dengan mukjizat Nabi mampu memperbanyak makanan yang sedikit bisa jadi banyak. Kalau kita buka manaqib Kiai Badatuan, kalau kita pernah membaca manaqib beliau pun diberikan Allah kemampuan yang seperti itu. Ketika pernah ada acara di masjid di Langgar Lampu, Langgar Badatuan masih lama, wong yang hadir berjibur, kebingungan panitia mak mana ini, kita nyiapkan tak sebanyak tidak cukup kaget. Ya ini dia seorang wali Allah. Tenang baik, kalau wali Allah para ulama ar-rasikhina fil ilm yang mereka yang mendekat sama Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada bingung, tidak ada susah. Mereka tahu kekuatan itu hanya berada di tangan Allah. Yang banyak bisa jadi dikit dengan izin Allah, yang dikit bisa jadi banyak. Maka beliau mendatangi di mana nasi tersebut yang nak dimasak, dipegang oleh beliau, didoakan beliau, masaklah kamu, insyaallah cukup. Subhanallah ikhwani, yang masak kebingungan, masak itu kejenuhannya semi itulah. Tapi ketika dicetak untuk diberikan kepada yang hadir, tidak habis-habis. Sampai mukjizat Nabi pun mereka miliki. Kita mengenal Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu, pengarang kitab Maulid Simtul Durrah. Ini wali min kibar awliyaillah. Di antara beliau mendapatkan kelebihan itu seperti yang didapatkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau beliau ceramah baru tegak baik tengok radio langsung nunduk nangis. Belum dapatkan zaman itu. Mudah-mudahan ada mereka yang seperti ini. Minimal ikhwan, ya kalau baca mudah-mudahan ada, dan itu baliknya kepada kitanya juga. Wali lah besar nak mana kalau kita dipenuh dengan kotoran maksiat, nyingat mereka kita kehijab biasa baik. Tapi kalau kita memang ada niat untuk merubah diri menjadi orang baik, ingin bertobat kepada Allah sekotor apapun, nyingat muka seorang wali bisa luntur dan kita bisa nangis ketika melihat muka-muka mereka. Nah, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini di antara kalimah beliau, ikhwan rahimahullah, ini pewaris Nabi, ya. Segala ilmu mereka ikuti, mereka ambil, bahkan diberikan Allah akhlak seperti akhlak Nabi, sunnah semua Nabi yang dari Nabi mereka lakukan, dan bahkan karamah mereka seperti mukjizat. Pernah suatu hari Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini makan kurma, ikhwan. Makan kurma, sedang beliau makan kurma, bijinya itu dikeluarkan, ditaruh. Yang hadir setelah acara,
Orang kalau depan Habib Ali Habsyi ini tidak ada yang berani ngomong, dia haibahnya luar biasa. Haibahnya luar biasa. Ketika beliau sedang makan kurma, beliau taruh bijinya, makan kurma beliau taruh bijinya, subhanallah terdengar suara. Suara itu seperti suara manusia yang berkata ma'a'zama haibatak ya Habib Ali. Alangkah agungnya haibah kau wahai Habib Ali. Alangkah hebatnya wibawa kau, maha dia dari kalam ma'ak. Tidak ada yang mampu ngomong sama kau. Tidak ada yang mampu untuk bercakap-cakap dengan kau. Kalau nak ngomong Habib Ali itu diam, tunduk, tidak berani ngomong. Tidak ada yang mampu. Suara ini jelas. Habib Ali ini ngomong depan dia. Tidak ada orang yang berbicara di depan Habib Ali. Oh, Abu Bangsun Jin, tidak ada juga. Hanya beri penasaran, dia mesti Nabi Ali. Ngomong lagi suara itu. Ma'a'zama haibatak ya Habib Ali. Ma'hadir tidak terkalam. Alangkah hebatnya haibah kau bawa kau ya Habib Ali. Tidak ada sikap pun yang pacar ngomong sama kau. Hanya Habib Ali sedikit ketawa. Ternyata sumber suara itu dari biji kurma. Saudara. Pasti segala kali bersuara ni. Biji kurma itu ngomong. Ya wali Allah. Kalau kita macam itu lari gitu. Ini wali Allah dengan karma Allah dulu biji kurma ngomong sama dia subhanallah. Hanya kali ngomong. Kita takul hakat atau kita testati kalau ini. Kau ngomong macam itu. Kau bilang aku ni tak ada berani ngomong sama aku. Aku punya hebat. Nah kau mau baca ngomong sama aku? Lalu harus. Apa dia bilang? Ya Habib, ana min dzurriyyatil jaza' alladhi yashtaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni berani ngomong sama kau karena aku punya datuk dulu adalah potongan kurma yang dulu pernah nangis di hadapan Nabi karena dipakai Nabi untuk jadi mimbar. Subhanallah. Paham cerita itu kan? Dulu Nabi waktu ceramah dipakai ke pohon kurma yang sudah mati buat Nabi bersandar. Akhirnya pohon kurma ini digeser dan lagi dipakai karena dibuatkan mimbar yang cantik buat Rasulullah. Nangis nih pohon kurma, nangis, tangisan dia terdengar kalau masjid. Lalu Nabi mencari tahu mana, ternyata dari jazat pohon kurma itu diepuk oleh Nabi. Cak dak kecil diepuk, dia diam. Ngomong dia sama Nabi, kenapa kau nangis? Kata Nabi, ya aku dah dipakai lagi Rasulullah. Nah biji kurma tadi ngomong, aku berani ngomong sama kau hebat karena aku ini keturunan dari pohon kurma itu. Keturunan orang soleh itu tidak putus. Nah keturunan kurma bisa macam itu. Tapi kalau kita mau mengikuti datuk kita, mengikuti wong tua kita, wong lain pajak dapat apalagi kalau kita tarik lurus kepada orang-orang soleh. Dari ikhwan rahmatullah, mereka itu ar-rasikhina fil ilm yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mewarisi apa? Kesabarannya. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka warisi. Bahkan ada sebagian ulama itu kalau mereka berdakwah masuk suatu tempat di mana di situ mereka disambut, dimuliakan, dimudahkan, difasilitasi oleh wong di mana tempat dia masuk, balik ke dia kalau tanya wong mana dakwah sekali ini? Mana nikmat apa? Tidak menyenangkan. Ngapa tidak pecah Nabi gitu. Ngapa? Kalau Rasulullah dakwah di babit wong, Rasulullah dakwah di kucing wong, Rasulullah dakwah dikatakan sihir. Nah sekarang kita dakwah di mulia wong. Ya, dakwah tanpa tantangan. Jadi mereka pengen yang ulama-ulama ar-rasikhin itu mencari di mana dakwah itu ada tantangannya. Ada dak lemaknya. Kalau zaman itu kan beda. Yang mana yang paling lemah itu dipercayai. Ya, hakadha ikhwan rahimakumullah. Wa a'immatul muttaqin wa khairat rabbil alamin ar-rasikhina fil ilm al-mutahaddithuna bi haqa'iqil iman. Mereka memiliki keimanan yang sangat mantap wa itqan wal ihsan wa waqifun ala asrarillahi wa mulkihi wa malakutihi. Mereka mendapatkan sir-sir rahasia-rahasia dari Allah, dari kerajaan Allah, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala min tariqil masyaq wal iyad, sehingga mereka itu bisa melihat sesuatu yang tidak nampak oleh kita. Mereka bisa mendengar apa yang tidak terdengar oleh kita. Itulah mereka para auliya Allah. Karamah itu ada ikhwan, dalil Quran jelas, dalil hadis banyak. Kalau dia tidak percaya dengan karamah auliya, berarti maaf, itu berarti ragu dengan isi Al-Quran, ragu dengan hadis Rasulullah. Ya, para auliya Allah karena mereka benar-benar mengikuti Rasulullah, maka Allah kasihkan kelebihan untuk mereka.
Karena mereka benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan mereka kelebihan yang orang lain tidak mampu mendapatkannya. Itulah disebut karomah. Tapi aneh, kadang-kadang ikhwan kita temui orang-orang yang tidak percaya dengan karomah, sama sihir percaya. Sama sihir dia percaya, sedangkan karomah tidak percaya. Dan karomah ini sudah ada dari zaman sahabat Rasulullah. Bahkan semasa Rasulullah hidup, beberapa orang sahabat telah diberikan Allah beberapa karomah. Terus sampai hari ini karomah aulia itu tetap ada. Mereka mendapatkan rahasia Allah, asrar wal kasyf wal iyan, tariqul kasyf wal iyan, baik secara terbuka ataupun yang tidak orang yang mampu mendapatkannya. Wa ma fazu bi hadhihi manaqib wa la wasu ila hadhihi maratib illa bi husni iktifa'ihim wa kamal ittiba'ihim li imamil a'immati alladhi arsalahu Allah lil alamin rahmatullah abdullah rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ikhwani Imam Haddad mengatakan jangan kita lihat itu wali, itu karomah, lalu kita tertipu ternyata bukan wali, bukan karomah. Karena banyak orang-orang yang mampu memunculkan hal-hal yang aneh, ya, mampu menampakkan hal-hal yang aneh yang di luar kemampuan kita, lalu kita katakan, oh ini waliullah, oh ini karomah. Enggak, jangan itu langsung katakan dia waliullah, jangan katakan dia seorang waliyah, jangan dikatakan itu karomah. Boleh jadi itu jin yang membantu mereka, boleh jadi dia tukang sihir cuma beketum, dia boleh jadi tukang teluh, dia pakai jubah. Nah, tahu ini wali atau bukan, ini orang saleh atau bukan, lihat dari Imam Haddad. Mereka para aulia itu mendapatkan kemuliaan karena mereka begitu kuat mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sunnah Rasulullah, syariat-syariat dijalankan. Makanya Imam Haddad, Imam Syarani, imam-imam kita mengatakan jangan kau terkecoh kalau kau menyaksikan ada orang bisa berjalan di pucuk langit, di awan, di angin, atau ada orang bisa berjalan di atas air. Jangan kau katakan itu orang mugharrab, orang dekat sama Allah, kecuali kalau kau sudah bisa pastikan ini orang benar-benar menjalankan syariat Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Karena sekarang kan banyak ikhwan, orang bisa begini, bisa begitu, lalu kita bilang itu waliullah. Enggak. Lihat bagaimana dia. Apakah dia menjalankan sholat lima waktu dengan berjamaah? Apakah dia menjalankan sunnah Rasulullah dalam kehidupannya? Kalau orang ini benar menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan syariat, apalagi ditambah kita tahu dia punya guru yang benar-benar itu guru yang mumpuni, maka boleh kita berhusnudzon ini memang aulia Allah. Dan aulia Allah itu sendiri ikhwan tidak harus menunggu ada karomah baru dikatakan wali. Ya, kalau ada orang tidak punya karomah lalu kita katakan ini bukan wali, tidak. Justru para aulia Allah itu malu menampakkan kewaliannya. Bahkan dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karomah. Istiqamah seorang dalam menjalankan syariat Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan akhlak Rasulullah itu lebih hebat dari 1000 karomah. Lebih hebat dari 1000 karomah. Kalau ada orang dapat karomah lalu menampakkan karomah di depan orang, bercerita tentang kelebihannya, ini dianggap kata ulama, kata aulia ini baru budak macam budak kecil, masih senang dengan permen. Tapi aulia Allah itu semakin dia tinggi derajat, semakin dia menutupi dirinya. Ya, semakin mereka menutupi diri mereka. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Jadi mereka mendapatkan kemuliaan itu siapapun aulia Allah. Ini betul-betul kita saksikan, kita sering ya dibaca kepala ustaz ini, tokoh ulama. Mereka tidak mencapai derajat yang tinggi kecuali karena mereka benar-benar mengikuti apa yang datang dari Rasulullah. Tidak dicampur-campur dengan bid'ah ataupun yang salah. Abdullah wa Rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, siapa mereka ikuti? Hamba Allah, Rasulnya Allah, kekasihnya Allah, pilihan Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli hin wa an, di setiap tingkah laku gerak gerik mereka. Dalam keadaan senang, mereka ikut cara Rasulullah senangnya. Mereka susah, mereka ikut cara Nabi bagaimana susahnya. Mereka ketika sedih, ketika gembira, semua mereka tetap mengikut cara Rasulullah. Dan ikhwan rahimakumullah, di pandangan orang-orang alim itu beda dengan kita. Kalau kita nengok uang ada karomah, wah itu hebat begitu. Tapi orang-orang solihin, orang alim tidak mengatakan itu orang hebat. Yang orang hebat itu kalau mereka saksikan ini orang menghidupkan sunnah Rasulullah, menjalankan syariat Allah, ini baru orang hebat. Diceritakan ikhwan rahimakumullah, di Hadramaut itu ada seorang syekh
alim, wali min awliyaillah. Dia punya anak 4, sikok betina, 3 laki-laki. 3 laki-lki, 1 perempuan. Dididiknya dari sebelum lahir budaknya sudah dijago. Dari sebelum lahir. Nah kita banyak tak jago anak waktu anak masih dalam perut istri. Kamu nih, karena ada istri lagi hamil, dijago ikhwan. Kalau pengen anak jadi orang soleh, jago dari semenjak di perut bini kamu sebelum lahir. Dengan bagaimana menjaganya? Jangan sampai masuk lewat mulut istri kita nyampe ke dia rezeki yang syubhat atau yang haram. Itu harus dijaga. Kemudian kita selalu meminta kepada aulia, kepada ulama, kepada sholihin keberkahan mereka. Jangan segan, ya. Kalau ada orang soleh dekati mereka, bawa air, tolong kiai, saya punya bini lagi hamil, saya berharap dengan anak dalam perut jadi mau soleh, doa. Bukan nunggu anak kaget lahir tidak sehat kalau kita nyanyi kiai. Kemudian kita sendiri berdoa terus, minta sama Allah, kita baca Al-Quran, kita baca rutin, kita baca wirid, apa yang kita bisa. Itu cara mereka para sholihin untuk mencetak anak menjadi orang yang soleh. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mereka para sholihin itu mereka menjago, mereka menjago dari apapun bisa membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. Waktu itu si syekh ini, orang alim ini, dia didik anak. Sampai dia punya anak ini, semuanya mencapai derajat wali min awliyaillah. Mencapai derajat wali min awliyaillah. Dididik, diarahkan, di semua dididik. Sampai dengan izin Allah. Dan ingat, sampai hari ini orang yang dapat seperti ini masih ada. Mereka ini kalau sholat, mereka diaman di Hadramaut. Kalau sholat, Allahu Akbar, itu Ka'bah di depan mata. Mereka diaman. Ka'bah terlihat di depan mata mereka. Abahnya begitu, kakak yang anak yang 3 laki-laki begitu. Nah yang perempuan sholat ikut juga di belakang. Ketika abahnya takbir, Allahu Akbar, anak yang lanang 3 langsung Allahu Akbar, yang betina di belakang Allahu Akbar. Selesai sholat, abahnya merasa sangat terganggu dengan apa yang dilakukan oleh anak perempuan di belakang ini. Habis sholat ditanya oleh abahnya, ya binati, ma'asabah, apa yang ada pada diri kau, apa yang menimpa kau, kenapa kau tidak langsung takbir atau ihram ketika aku sudah takbir seperti saudara yang lain? Si anak perempuan ini jawab, aku dia ngomong sama abah, ya abati, wahai abah, kalau abah sama kakak yang tinggal begitu takbir Allahu Akbar langsung terjenguk Ka'bah, aku tidak pacak langsung. Aku harus mengulangi berapa kali sampai aku rasakan hadir benar, baru terjenguk Ka'bah, aku baru bisa takbir, kata dia. Hebat ya? Hebat. Tapi di mata Allah ini tidak hebat. Ini buruk. Bukan gembira abahnya dengar anaknya perempuan menjawab seperti itu. Kata abahnya pakai ilmu syariat, pakai sunnah Rasulullah. Ya ibnati waihat, katanya. Ada apa kau ni macam ini, katanya. Dimarahinya. Aku tanya sama kau, kata beliau. Orang takbir sholat bersama imam, begitu imam takbir Allahu Akbar, makmum langsung takbir Allahu Akbar. Bukankah itu sunnah Rasulullah? Naam ya abah. Benar abah, itu sunnah Rasul. Sunnah ikhwan, kalau kita sholat berjamaah, begitu imam takbir Allahu Akbar, kita jangan sibuk dengan HP, baru nak sibuk makan minyak wangi, baru nak makan siwak. Sudah siap kalau begitu imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu sunnah. Lalu abahnya ngomong sama si putri tadi, kau tahu itu sunnah? Tahu apa itu sunnah Rasulullah? Lalu aku tanya sama kau, untuk kita yang ada di sini, yang ada di Yaman ini, apakah disunnahkan oleh Rasulullah kalau sholat harus di Ka'bah? Dijawab oleh nah ya, tidak oleh abah. Nah kata abah, ngapa kau pilih yang bukan sunnah Rasulullah? Kenapa kau pilih yang bukan sunnah Rasulullah? Padahal itu karomah. Aku tidak demen kalau kau ulangi seperti ini.
sunnah Rasulullah lebih afdal daripada kau mencari yang seperti itu. Subhanallah. Itu mereka orang solihin. Itu mereka para awliya Allah. Dan mereka ikhwan rahimakumullah mencari yang diridhai Allah, bukan mencari yang diridhai oleh manusia. Ikhwan rahimakumullah. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah itu yang menjadikan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kebersihan hati mereka. Kadang-kadang kita juga ikhwan rahimakumullah, ya, mudah-mudahan Allah berkait kehidupan kita malam ini dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kamu belajar ilmu, kamu bisa pesantren atau kamu masuk kuliah, belajar bahasa Arab, khusus bahasa Arab kadang-kadang kamu berilmu nih ketika baru nambah mulai ngangkat kepala. Ketika dia nambah paham tentang bahasa Arab, nahwu sorab, mulai dia nyanyi siapa yang salah maco. Ya kita ini tidak gampang, tidak harokat dengan salah maco. Ya. Nah kalau orang sudah mulai belajar dia cari. Ustaz ini salah maco. Duduk di tempat sini. Ustaz salah maco, misalnya di sini contoh, ya. Wa rasulihi wa habibihi dibaca wa habibuhu wa khaliluhu sayyidina. Ya, Abdullah wa rasuluhu wa habibuhu, ada dibaca wa habibihi wa rasulihi wa salah harakat. Doma dibaca kasroh misalnya. Wong yang ngerti nahwu sorab, dia baca tahu ini salah maconya. Contoh nih, yang paling enteng. Wong ngebang, wong ada. Kalau kamu tidak paham, salah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Ada ngebang Muhammadur Rasulullah. Salah itu. Ya. Kalau yang belajar nahwu sorab dia paham ini salah. Nah, jadi diceritakan yang ada wong alim, masya Allah, tinggi kok pemuda, alim hebat, menguasai ilmu macam-macam, tapi mereka cuma mengambil ilmu zahir, batin mereka tidak urusi. Semakin nambah ilmu semakin jadi orang sombong mereka. Ingat, ada sesuatu, ini bukan hadis kalau salah, tapi menggolak ulama atau ini riwayat daripada hadis boleh jadi. Dan nanti kita pastikan lagi. Yang berbunyi manisdada ilman, hadis insyaallah ini hadis Rasulullah SAW. Manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan. Siapa yang bertambah ilmunya, masya Allah, hadir majlis sana majlis ini nambah ilmunya, tapi dia tidak tambah hidayah, maka tidaklah bertambah antara dia dengan Allah, kecuali dengan bertambah ilmu bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillah. Nah diceritakan ada video orang, wah kuasa ilmu, nahwu sorabnya pakam. Dia paham, dia jeli, yang ini salah, ini benar dalam bacaan ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, masya Allah. Tapi dengan itu mereka menjadi orang sombong. Suatu hari mereka dengar di dusun fulaniyah ada seorang wali, seorang alim yang soleh, ilmunya luar biasa. Karena mereka ini haus dengan ilmu terus, jadi mereka pengen datang, coba kita jenguk. Wong alim dia nak, wong soleh dia nak, wong alim dia nak begitu. Kadang-kadang soleh alim tidak. Datang mereka ini, mengunjungilah. Subhanallah, ini yang datang ini wali min awliyaillah, yang bukan mencari casing, yang bukan mencari penampilan manusia biar manusia demen, tapi minta perhatian Allah, minta dijingok Allah. Dia tidak peduli manusia benci, yang penting Allah ridha. Ini wali Allah. Wong tiga tadi datang, pas datang nanya di mana Syekh Fulan bin Fulan. Uji wong Syekh lagi ngajar di masjid. Kau duduk di masjid itu. Pas dia masuk terkejut, kami manusia yang hadir. Tapi wong ini ngasih punya ilmu agak sedikit masih compak. Duduk, masuk, melok duduk. Pas duduk Syekh tadi ngomong, wong tinggi kok ini. Dengan niat mereka yang salah pengen yang tahu alimnya, napi tidak. Wong hebatnya, napi tidak. Datang, duduk gitu. Jadi Syekh tadi pas maco, sengaja disalahkannya bacaan tadi oleh Syekh tadi. Sengaja disalahkannya. Summa Rasulullah SAW yadkhul ilal masajid. Masjid baca masajid. Wa yaqra'ul Qur'ani, yaqra'ul Qur'ani sama Qur'ana. Pas dia selesai langsung salah baca. Dengar. Salah lagi. Itu kan ngalim ini. Langsung 36. Kan ngalim ini. Bang duduk dengar, apa kok kesalahan dia macam. Langsung dikecilkannya Syekh ini. Jauh-jauh datang gitu capek-capek. Kalau ngalim itu datangin. Dah jadi dia Syekh. Bubar majlis, bubar. Balik mereka.
Pas balik ikhwan, sampailah melewati satu sungai yang begitu jernih, dingin, kebun, masya Allah. Di belakangnya hutan. Jadi pas lewat tiba-tiba nengok banyu tadi, noh banyu masya Allah jadi bening, jernih. Kita mandi dulu. Mana pun mandi, akhirnya mandi tidak ikhwan. Mandi tidak pakai sunnah Nabi, sebukaannya, maki dalaman baik. Mana boleh ikhwan. Kita lanang sama lanang tidak boleh buka aurat. Belajar kan bab aurat sudah bagi sama-sama dimasuk belum? Ya, aurat lanang itu dari lutut sampai pusar. Walaupun kamu lanang sama lanang jangan sebutkan paha. Haram hukumnya itu. Jadi mau ini cuma pakai cawat baju kita. Mandi baju-baju mereka dengan imamahnya dengan segala macam, talonnya pucuk batu besar. Mereka nyuruh mandi. Pas mandi dengan sudah cukup lama pengen naik, pengen selesai dari mandi. Apa yang terjadi ikhwan Allah? Belum mereka tadi itu naik, ada macan sebesar AB, macan besar keluar dari gebo-gebo, batangan pohon, hutan lah, gitu. Keluar macan, gizi, naik pucuk batu, duduk pucuk baju mereka, duduk pucuk baju mereka, terpucat pasir kalau tiba ni, noh mak mano ini, nak tegak, nak ngebek baju, ada macan duduk pucuk baju mereka tadi. Nak berendam di banyu terbeku. Jadi kebingungan mereka, mak mana nak naik tak banyu, nak terus banyu. Menggigil sudah mulai kemetak. Kedinginan. Subhanallah, dengan lagi syekh tadi yang menjadi bukan mengalim tadi, yang dianggap yang kecil itu lewat. Teriak, ya syekh. Lebih kata syekh ngaku, tolong kami ngaku. Naik kata syekh, dingin tak kuat ni. Nah dingin tak kuat, naik kata syekh. Mak mana nak naik, kami tidak berbaju. Nah, mana baju kamu? Itu lah baju batu. Yok sih ada macan. Mbek macam mbek. Oh, ya saya mana ini kami macan itu. Wah, kamu sama macan takut. Subhanallah. Diparahin oleh syekh macan begini, tali di kuping. Allah, tali di kuping kamu syekh tadi. Macan jangan ngangkut tamu aku. Ini mereka tidur, apa pergilah kau. Macan pas mereka kuping melek nengok syekh berdecis lagi. Belagi macan, saudara. Nah, di situ syekh ngomong, baiklah baca ngapa kamu takut sama macan? Ngapa kamu takut sama macan? Ji'tum marfu wa raja'tum mahfu. Ini istilah dalam ilmu nahwu. Kamu datang dengan marfu atau dengan himmah semangat yang tinggi, nak sampai ilmu, atau pas lima aku lebih kamu bodoh, kamu turun ke bawah. Turun ke bawah. Jadi jangan tengok dohim. Jadi ikhwan, banyak dan sangat banyak di kampung-kampung kita orang-orang soleh yang ngajar sangat sederhana, macam kitab terjemahan barangkali. Dia min auliyaillah. Dia orang soleh, jangan dikecilkan. Ya, boleh jadi ikhlas yang buat dia terangkat tinggi di sisi Allah. Jangan kita tertipu dengan ustaz yang hebat ceramahnya, bawa dalil itu kagum. Silakan boleh baik bercinta di sini, tapi jangan sampai dinyampaikan yang dianggap mereka yang ustaz-ustaz kecil tadi. Ya, ma'azal akbar rahimahullah. Jadi baliknya nak ngetahui ini orang benar-benar saleh wali min auliyaillah, ulama yang benar-benar rasih ke fikih, kita juga makmur mereka dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana mereka dengan syariat Allah. Ya, kalau mereka tidak peduli dengan syariat Allah, yang syubhat disentaknya, yang haram dimbeknya, sama batasan-batasan Allah mereka tidak peduli, maka jauh mundur. Kita mundur. Jangan percaya kalau mereka nampak keajaiban itu wali bukan wali. Ya, itu wali syaitan bukan wali Allah. Dan ahbab rahimahullah, mengikuti jejak Rasulullah SAW dan juga para sahabat Rasulullah wa ashabihi fi kulli hinin wa awan. Fi kulli hinin dibaca fi kulla hinin. Mengapa fi kulla itu fi kulli seharusnya? Ya. Nah, jadi punya masalah tadi. Ya, jangan kita tertipu dengan yang seperti itu. Baik, ikhwan rahimahullah. Salatan wa salaman dan ini bidawam billahi dajjal. Semoga salam serta salam berlimpah kepada Nabi Rasulullah. Amma ba'du fa yaqulu Abdul Fakir Allahu akbar muhtalif bil usul wat tafsir. Telah berkata seorang hamba Allah yang
fakir, yang mengaku kalau dirinya penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Siapa yang ngomong ini? Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, pemimpin para awliya Allah zamannya, orang yang menguasai segala ilmu dengan izin Allah, walaupun mata beliau tidak melihat tapi mata hatinya melihat. Ngomong di sini telah berkata, telah mengucapkan dalam mukadimah ini, dalam pembukaan, Abdul Fakir, hamba Allah yang fakir, muqtarifun bil qusuri wa tafsir, yang mengaku dengan segala kekurangannya dan kelemahannya. Inilah aku Abdullah bin Al-Haddad. Subhanallah. Sallallahu alaihi ya Allah. Ar-raji'ah wa rabbah, al-qadir, yang selalu berharap ampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Asy-Syarif Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Husaini, afallahu anhu wa an aslafihi, amin. Lalu Imam Haddad mengatakan, hadhihi risalah bi haulillahi wa quwwatihi jami'atan wa wasiyah bi fadlillahi wa rahmatihi nafi'ah. Ini kitab kecil, kata beliau. Risalah berarti kitab kecil. Kalau kitab itu dulu sebut kitab besar, kalau risalah kecil. Padahal ini kitab Masya Allah, tidak bisa dibilang kecil. Bihaulillah wa quwwati, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah, aku bisa menulisnya. Yang mudah-mudahan berisi dengan wasiat-wasiat dan manfaat-manfaat yang diberikan Allah. Hamalani ala wada'aha imtithal li amri ta'ala wa amri Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa raghbatan fil wa'd as-sadiq wal warid fi dalalatin ala al-huda wa da'wati ila al-khair wa nashr al-ilm. Yang membuat aku menulis ini kitab bukan karena aku berilmu, bukan karena aku punya ilmu luas, karena aku pintar menulis, bukan, tapi mendorong aku menulis ini kitab karena aku berharap aku bisa mendapatkan fadilah dari apa yang diberikan Allah, dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengajak orang lain menuju kebaikan. Nah, aku pengen dapat itu baik. Bukan karena aku mempunyai ilmu luas, bukan aku mengandung alim besar, bukan, cuma aku pengen kalau baik dengan ini aku masuk golongan orang yang mengajak orang lain dalam kebaikan. Dengan ganjaran yang begitu besar Allah berikan buat mereka-mereka mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan. Dakwah ilal huda ilal khair wa nashr, dan juga bagi orang yang menyebarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aku pengen masuk kelompok ini dengan Haddad, yaitu jadilah kamu orang-orang yang selalu berbuat baik, mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah orang dari berbuat keburukan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Nah, aku pengen termasuk dalam kelompok itu. Ya, jadi lewat buku ini aku bakal ngajak orang untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Ma'asyiral rahimakumullah. Wa qala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang untuk mereka menuju ke jalan Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, ya. Dengan, bukan berarti ini maknanya harus dengan lemah lembut galau, ikhwan. Ya, lemah lembut memang itu yang merupakan dasar pokok. Tapi kadang-kadang uang butuh diucapkan dengan tegas, baru uang itu bisa tersentak dan berubah. Ya, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan ada uang itu, ya, cukup dengan, jadi beliau umpamakan seperti hewan. Hewan itu, ikhwan, ya, manusia juga seperti itu sifatnya, kata beliau. Ada yang cukup dengan dituntun berapa kali, ya, dia sudah paham. Kamu punya kambing, baru beli dari kebun, bawa ke rumah, masuk ke pagar. Hari pertama kamu bimbing dulu, pas balik jadi, tuntun masuk ke kandang. Hari kedua masih jadi, tuntun masuk kandang. Hari ketiga masih, hari keempat lah balik dewe. Ada lagi yang hewan itu seperti yang Ghazali butuh dengan isyarat, ya, butuh dengan isyarat, dikawin-kawin, dipanggil-panggil, nurut, melok, masuk. Ada yang butuh tak pacak macam itu, dibembeng berkali-kali tak pacak lagi, butuh dengan sedikit disebat baru nurut, disebat nurut jalan. Ada yang tak pacak sebat sedikit, perlu digebuk besar sedikit, baru dia balik. Nah, ada yang digebuk dia justru melawan.
yang macam ini ahmak, tinggalkan. Yang macam ini ahmak, tinggalkan. Mending kalau musim masih galak diarahkan, dididikkan. Nah itu sifat manusia. Ya sifat manusia. Nah mereka mengajak kita dengan berhikmah wal mau'izatil hasanah, ya, dengan cara yang baik. Mau'izah hasanah itu bukan berarti maknanya harus dengan lembut, dengan memberikan ya pandangan-pandangan, cerita-cerita yang indah, barangkali kalimat-kalimat yang baik sehingga orang itu bisa. Makna mau'izah hasanah juga caranya yang baik. Cuma kadang-kadang kita ini ikhwan rahmatullah, kita memang salah. Kebetulan ditegur wong yang negur ini caranya salah. Negur kita depan menggami. Misal, apa juga kita? Aku tahu memang aku salah, cuma cara itu aku tidak demen. Padahal negur depan menggami. Padahal memang itu salah. Ditegur. Cuma kita tak galak ni mau nasihat dia, jadikan alasan kita, dia tu negur itu salah. Ya, benda. Ya, seharusnya apapun yang datang kepada kita itulah utusan Allah. Nak cara dia kasar, nak cara dia manapun, terima kalau itu memang salah. Memang dia tadi caranya salah, tapi untuk kita dinasihat kita ambil kita peloi nasihat tersebut. Ikhwan rahimakumullah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah kita ngajak wa ud'u ila sabili rabbik. Nah, juga di sini ya. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang untuk menuju ke jalan Allah, bukan ke jalan kita, bukan ke jalan majelis kita, bukan ke jalan kelompok kita, bukan ke jalan organisasi kita, bukan ke jalan madhab kita, tapi ke jalan Allah. Ada orang ikhwan rahimahumullah, dia ngajar, dia mendidik, dia ngajar orang tapi untuk dirinya. Contoh ya, keikhlasan kita ni kadang-kadang kita tak sadar yang kita sudah ikhlas ternyata kita belum. Misal ada orang dia dakwah ngajak orang berbuat baik, tapi untuk orang tadi biar demen sama dia, biar senang sama dia, atau dia dianggap berjasa. Misal contoh, Ustaz Nima ada budak maki siwak di majlis. Ustaz yang ngasih, Ustaz Nima dulu yang paling banyak ngajak orang maki siwak. Ini misal, ya. Pas Nima budak dari maki siwak, anak senang, saking senang tak banyak pasti gagal di majlis sana. Pasti gagal dulu di majlis sana. Coba rezeki, kalau tanya budak itu, dia kenal si Bang Paiman, sudah terbayangkan masih susah suki. Nah, sudah nambayangkan. Pas dia kamu pakai siwak dari kapan? Alhamdulillah sudah 3 bulan. Kamu tahu dari mana? Waktu kami hadir majlis Ustaz Hamid. Ustaz Hamid. Beliau ngaji kalau pakai siwak, iya beliau lah ngaji siwak. Kalau kita beliau kami dah ngaji siwak. Nyampe ke tanah. Ustaz lampu sah, ya lampu dulu. Karena tahu di belakang sewaan. Ya, tadi kata budak itu dia mengenal siwak itu bukan dari di Santung, dari di Salami. Subhanallah, tidak lempiran. Nah ini penyakit ikhwan. Berarti anak ngajak itu bukan karena Allah, bukan ke jalan tapi ke jalan anak. Kalau anak dari Ustaz Hamid, Ustaz Ali, Ustaz Abu Bakar, alhamdulillah ini budak dapat hidayah. Tidak harus lewat saya. Tidak harus lewat anak, tidak harus lewat majelis kita, majelis kami. Nah ada istilah kan majelis kami ini, majelis kami, hapus kami kamu itu, majelis kita kalau. Nah, ini kadang-kadang kita ngajak untuk berbuat baik, tapi bukan kalau Allah. Di sini mereka ud'u ila sabili rabbika wa bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Qul hadhihi sabili, katakan inilah jalannya Allah, jalannya Rasulullah. Ud'u ila Allah, ad'u ila Allah, bukan ila majlisi. Bukan ila majlisi, bukan ila madhabi, bukan ila ilayya, ila nafsi, bukan, tapi ila Allah. Ngajak orang ke jalan Allah, bukan ngajak orang biar melo anak atau anak lainnya, tidak, tapi ke jalan Allah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah wa fadlakumullah. Ala basiratul ana wa man ittaba'ani, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyabluga syahid minkum Allah farubba hamil fiqhi ila man huwa afqah minhu wa rubba hamil fiqhi laisa bil faqih wallahu a'lam bis-shawab. Wa rahmatullah, sampai di sini dulu insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dulu sebenarnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari niat yang salah, bersihkan pikiran kita dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan, diberikan istiqomah dalam ketaatan, dan insyaallah Allah tambahkan nikmat akhirat kita dan kita menjadi orang yang diridhoi Allah dalam segala kebaikan.
di mana ada kebaikan kita tak pernah nak kata, di mana disuruh keburukan kita tak pernah ada. Insya Allah Taala. Jadikan alasan-alasan kita biar kita baca hari majlis bukan jadi alasan biar tak baca hari majlis.